Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya untuk sesi kedua dalam ruang kolaborasi hari ini, yaitu kegiatan coaching yang akan saya laksanakan bersama Ibu Fitri dengan waktu 15 menit, yaitu dengan menggunakan alur tirta terkait masalah kurangnya antusias murid-murid dalam belajar. Bersama saya sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachee. Saya akan membacakan deskripsinya. Rekan saya bernama Ibu Fitri. Beliau adalah seorang guru produktif di SD Negeri 15 Langsa, mempunyai permasalahan yaitu kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Ini terlihat kurangnya aktif anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-murid dalam satu kelas. Bu Fitri ingin sekali berdiskusi terkait permasalahannya. Nah, berikut dialog antara saya sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachee. Silakan Ibu Fitri. Baik, Bu Cici. Assalamualaikum, Bu Cici. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat walafiat. Ya, minta waktunya, Ibu. Ada yang ingin saya diskusikan, Bu. Kira-kira Ibu ada waktu, Bu? Iya, Bu. Silakan. Saya mau bercerita apa yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, ya, Bu. Di kelas saya, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Bagaimana, Bu? Begini, Bu Cici. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya saat belajar tidak antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu, ya. Itu bisa saya lihat dari jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas di saat mengumpulkan hanya 50% siswa yang mengumpulkan tugas di tiap kelas, Ibu. Oh, jadi permasalahan Bu Fitri di sini kurangnya antusias ya murid-muridnya dalam mengikuti atau menerima pelajaran. Oke, Bu. Jadi menurut Bu Fitri apa yang Ibu harapkan dari obrolan singkat kita ini? Ya, saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi terhadap antusias murid-murid saya yang mulai menurun, Ibu. Oke. Jadi mengharapkan solusi ya, Bu. Baiklah, menurut Ibu hal apa saja ya, Bu, yang menurut murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran selama ini bersama Bu Fitri? Sehingga hanya 50% saja bisa berkonsentrasi atau bersemangat gitu ya, Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, bisa jadi murid-murid saya tidak antusias lagi. Yang pertama, bisa jadi pembelajaran yang saya berikan membosankan, monoton, mungkin saya lebih dominan ya, Bu. Sehingga saya tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk berbicara dan berpendapat, untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kedua, bisa jadi saya tidak memberikan kesempatan pada siswa saya untuk mengungkapkan apa yang mereka tidak paham. Sehingga mungkin mereka yang belum paham tidak mengumpulkan tugasnya. Oke, Bu. Jadi permasalahan tadi yaitu pembelajaran masih membosankan ya, Bu Fitri ya. Kedua, dominan terhadap guru. Kemudian tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Ada yang belum jelas, mungkin murid belum berani tanya. Tetapi kita sudah memberikan tugas gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu Fitri dengan permasalahan Ibu tadi sampaikan kira-kira apa saja ya yang membuat murid-murid Ibu itu senantiasa antusias kembali dalam pembelajarannya. Menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya, pastilah murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran itu yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan.
Terus mereka bersemangat dalam mengerjakan tugasnya. Karena mereka sudah paham, jadinya mereka antusias. Oh iya Bu, benar sekali, saya setuju Bu. Dengan pembelajarannya asik, kemudian tidak monoton, dan dapat berpusat pada murid, nah itulah yang membuat pembelajaran akan lebih asik dan fokus ya Bu. Iya Ibu, sebenarnya pembelajaran harus berpusat pada murid, Ibu. Jadi murid yang seharusnya lebih banyak menemukan, kemudian mampu mengembangkan dan mereka aktif. Nah, hal tersebutlah yang kurang saya berikan. Kemudian di pembelajaran juga, kalau bisa agar mereka tidak jenuh, di sela-sela pembelajaran ada ice breaking atau games, Ibu, agar menambah semangat kepada mereka. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya sangat setuju. Ada ice breaking dan sebagainya yang tadi Ibu ungkapkan. Lalu, apakah mengenai tugas itu yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Bu? Iya Ibu, itu bisa jadi tugas yang diberikan terlalu banyak Bu. Kemudian bisa jadi tugasnya itu tidak beragam, berisi terlalu banyak pertanyaan, kurang kreatif, sehingga murid jenuh dengan model tugas yang diberikan. Seharusnya tugas-tugas itu beragam dan asik gitu. Kemungkinan mereka tidak mengumpulkan. Oh, begitu ya, Bu. Jadi anak jenuh pada akhirnya tidak mengumpulkan tugas ya, Bu. Jadi kalau boleh tahu, Bu, selama ini dalam pembelajaran, Ibu melakukan sumber belajar dari apa saja, Bu? Kalau saya perhatikan, Bu, sumber belajar saya terlalu monoton, Bu. Hanya menggunakan buku. Mungkin sumber belajar saya ini tidak cocok dengan kondisi yang dialami siswa ya. Sehingga bisa jadi setengah siswa saya tidak tertarik untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Iya, Bu, kurang bervariasi ya, Bu. Untuk itu mungkin ada sumber belajar lain, Bu, selain buku. Ya kan, Bu, agar anak antusias kembali gitu ya, Bu ya. Ya, setelah saya refleksi, Bu, ternyata sumber belajar itu tidak mesti dari buku. Sekarang kan zamannya digital ya Bu ya. Jadi bisa menggunakan HP, bisa dapatkan dari video, dari mana sajalah ya Bu, yang di internet dan kemudian menggunakan aplikasi. Nah, itu yang tergambar dalam pikiran saya, Ibu. Iya iya Bu, betul sekali Bu. Di sini kan anak-anak terlahir dari zaman digital ya Bu. Nah, saya yakin sekali jika Ibu dapat menggunakan sumber belajar yang disampaikan tadi, pasti murid-murid akan lebih berantusias lagi ya Bu dalam pembelajaran yang Ibu ampuh. Oke, rencana selanjutnya apa ini yang akan Ibu lakukan? Setelah paparan yang disampaikan, akhirnya saya menemukan berbagai hal untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, tentunya saya merancang dulu pembelajaran yang mengasyikkan dengan mencari mode pembelajaran strateginya, sehingga di pembelajaran saya itu, suasananya itu benar-benar berpihak kepada murid dan aktif, kreatif. Kemudian saya akan memperbaiki sumber belajar saya yang terlalu monoton, hanya menggunakan non-digital. Nah, sekarang saya akan beralih ke digital, menyesuaikan dengan zamannya. Dan saya menerapkan sumber belajar yang mereka dapatkan dari video, bisa jadi mereka dapat dari info di blog internet. Dan yang kedua, saya tidak memberikan tugas terlalu banyak, Bu. Saya akan mengefektifkan tugas-tugas yang sifatnya efektif dan tidak terlalu rumit. Ini yang ingin saya perbaiki. Sehingga kalau bisa tugas-tugas tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya, Bu. Bagus sekali ya Bu, rencana yang Ibu sampaikan tentunya ini tidak mudah ya Bu, dan membutuhkan waktu. Apa komitmen Ibu? Silakan Bu. Tentunya hal ini saya lakukan secara bertahap, Bu.
Diawali dengan membuat pembelajaran dengan cara mengasyikkan dan memilih sumber belajar yang membuat mereka asik. Menjalankan pembelajaran ini dengan konsep merdeka belajar. Artinya, murid merasa tidak terbebani dan kalau bisa mereka melakukan tugas itu dengan kesadaran diri dan menyerahkan pembelajaran itu kepada murid-murid saya sesuai dengan bakat dan minat, Bu. Benar sekali, Ibu. Jika anak-anak belajar dengan suasana yang menyenangkan, pastinya mudah murid dalam menerima pelajaran ya, Bu. Bagus sekali, Bu Fitri. Saya sangat mendukung apa yang Ibu lakukan. Saya acungin jempol deh. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Ibu ya. Sama-sama Bu Cici. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Cici sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya untuk mencari jalan dalam permasalahan yang saya hadapi. Dan alhamdulillah dengan adanya coaching ini saya terinspirasi untuk memperbaiki segala yang kurang pada diri saya, yaitu dengan mengetahui bakat dan minat pada murid sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Iya, benar sekali Bu Fitri. Oh ya Ibu, kira-kira kapan ya Ibu akan memulai melaksanakan komitmen ini, melaksanakan kegiatan yang udah Ibu sampaikan tadi? Kalau bisa secepatnya Ibu. Di saat kita menemukan ide-ide itu harus segera kita lakukan. Nanti takutnya bisa lupa lagi. Karena saya bertemu dengan kondisi semangat dan akan segera saya laksanakan Ibu. Dan mudah-mudahan saya tidak menunggu waktu yang lama. Dan saya penasaran dengan konsep-konsep yang saya katakan ini dapat berjalan atau tidak. Kalau tidak, saya akan mencari lagi hal-hal yang dapat membuat lebih menyenangkan. Oke Ibu, benar sekali Ibu. Jadi seminggu lagi ya Bu, kita bertemu kembali ya Bu. Dan mengobrol lagi dan membahas hasilnya. Nanti apa sih perkembangan yang sudah ada pada pembelajaran Ibu bersama murid-murid Ibu tersebut. Oke Ibu, tetap semangat ya. Mudah-mudahan sukses terus ya Bu. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Demikian obrolan singkat kami antara saya dan Bu Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu Cici. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.